Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Anita selaku Wakil Bidang Kurikulum, dan yang terhormat Bapak Wartono selaku staf Wakil Bidang Kesiswaan, dan teman-teman Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Sebelumnya mohon izin saya berpantun dulu ya. TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, yuk kita buka acara tanpa menunda nanti. Boleh satu lagi ya? Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Natal karena kita diperkenankan untuk berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Untuk mendapatkan keberkahan hari ini kita akan mulai acara kita dengan berdoa terlebih dahulu kepada Pak Agus. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim ikutin saya, dan yang non-muslim silakan berdoa menurut agamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal Ya Allah, ya Rabbku, pada hari ini kita akan melaksanakan mengikuti arahan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Rabbku, segala keberkahan mudah-mudahan meliputi kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, berikutnya kami akan memperkenalkan tentang kegiatan acara ini. Ya, hari ini kita hadir sama-sama sini untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh kami para CGP 10 SMPN 18 dengan saya Bu Taza, kemudian Pak Fahrian dan Bu Dwi Hastuti. Untuk lebih cepatnya kita langsung saja memulai dari sebelumnya, mohon maaf sebelumnya ada kata sambutan dari Ibu Kota yang belum kita ya. Iya, silakan Bu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
Yang saya hormati Bapak Ibu SMP Negeri 18 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita semua mendapat nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat rezeki, ya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan sebuah pelan kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, pada pagi hari ini Pak Fahrian, kemudian Ibu Mumtazah dan Ibu Dwi selaku CGP akan memberikan pengaruh positif, berbagi ilmu tentang budaya positif. Sebagai guru, memang selayaknya kita sudah harus berubah visi misi gaya mengajar kita. Pada tahun 2013 ya, tahun 2019 ada tentang peluncuran dari awal kurikulum merdeka sampai saat ini sudah beberapa episode tentang kurikulum merdeka. Semua guru harus mengikuti karena itu memang diinstruksikan oleh pemerintah. Tapi selain itu juga bahwa kurikulum merdeka ini memang sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Kenapa? Karena memang gaya mengajar kita harus sesuai dengan keadaan anak zaman sekarang dan keadaan dunia di zaman sekarang. Kata Ali bin Abi Thalib adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sehingga guru-guru harus mendidik sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu guru yang di depan kita ini adalah orang-orang yang mau ikut bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut. Salut buat Bapak Ibu ini karena harus bersusah payah, harus meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, pengetahuan, bahkan keuangan untuk turun mengambil bagian perubahan kurikulum, perubahan zaman, perubahan pengajaran. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu bertiga ini dapat berakhir dengan baik, lancar, sehingga sesuai dengan tujuannya, terutama mendapat ilmu yang sangat bermanfaat sebagai pendidik yang juga nanti akan disebarkan, dibagikan, di-sharing ya untuk guru-guru semua. Pada Bapak Ibu bertiga, selamat sudah mau menjadi bagian dari perubahan tersebut, dan jangan putus asa bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada hambatannya, dan hambatan tersebut semoga bisa dilalui, mencari solusi bersama. Di sekolah kita sudah ada guru penggerak, Ibu Evita, ada Ibu Tri, ada Fasil, ada pengajar praktek, ya bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin ada. Mungkin dari sekolah, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, sangat mendukung kegiatan ini, kemudian kedepannya mungkin akan diikuti oleh Bapak Ibu guru semua, sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih baik, sekolah kita menjadi sekolah yang memang sesuai dengan zamannya, mendidik generasi muda yang siap untuk berkolaborasi dengan masyarakat dunia dan diakui kemampuannya. Mungkin itu dari saya. Semoga kita semua sehat dan dapat menjadi guru yang bisa didukung dan ditiru. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Wanita untuk sambutannya yang sangat memotivasi kami. Bapak Ibu, kita langsung saja memulai pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang akan dimulai oleh Bu Dwi Hastuti. Kepada Bu Dwi Hastuti, kami persilakan. Terima kasih Bu Anita yang telah memberikan sambutan dan Bu Lazai atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai pemaparan dari awal ya, bahwa judul diseminasinya adalah budaya positif ya, sudah dituliskan tadi di depan bahwa budaya suatu hal yang mungkin sering kita dengar, tetapi di dalam lembaga sekolah ini budaya positif menjadi PR kita bersama, bahwa sekolah sebagai lembaga yang membina sumber daya manusia menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik agar menjadi karakter, dalam hal ini karakter Pancasila yang secara di P5 kita ajarkan kepada anak-anak. Adapun tujuan dari budaya positif yaitu terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuk karakter disiplin yang kuat. Ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Di sini budaya positif seperti sebelumnya yang saya ungkapkan bahwa merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntunan atau teladan dari seorang guru. Di skip aja. Nah, di dalam budaya positif banyak hal yang akan kita bangun, beberapa hal-hal seperti keyakinan kelas, kemudian perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Di sini keyakinan kelas. Biasanya kita di kelas sebelum memulai aktivitas ya, di awal sekali kita bersama siswa-siswa kita di awal tahun ajaran baru, sebelum melangkah jauh ke selama 1 tahun ajaran, maka keyakinan kelas ini sangat dibutuhkan ya. Bahasanya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Ini selama ini kita peraturan ya, yang di telinga kita sering terdengar. Mengapa harus keyakinan kelas? Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini dalam kurikulum Merdeka sangat ditekankan bahwa kalau peraturan itu cenderung satu arah gitu. Nah, kalau di keyakinan kelas maka nanti akan disepakati hal-hal keyakinan apa saja dari semua peserta didik yang diharapkan dari diri mereka untuk minimal dari kelas mereka sendiri. Gitu. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan budaya positif akan dimulai. Next. Ada hal-hal yang diperhatikan dalam bentuk keyakinan kelas, yaitu nilainya lebih abstrak, lalu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi diupdate. Oke. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita langsung praktek aja. Setuju Bapak Ibu? Oke. Saya punya sticky note. Ungkapkan harapan impian kelas. Anggaplah ini kita berlatih kelas diseminasi ya. Kelas diseminasi kita mulai dengan ya, nilai-nilai keyakinan kelas apa saja yang diharapkan. Coba siapkan pulpennya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, silakan dituliskan harapan dan impian dalam pembelajaran. Nah ini contoh ya, ini contoh
bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Nah, kalau biasanya tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda. Nah, kata-kata negatif itu di dalam keyakinan kelas kita ubah mindsetnya menjadi positif, hal yang positif. Misalnya kalau di sini contoh ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, ini sebuah peraturan. Misalkan kalau di perpus ya ada tulisan kayak gitu. Nah, keyakinan kelasnya apa sih bahwa dengan meletakkan buku pada tempatnya? Ada yang ingin berpendapat? Tanggung jawab. Jadi seperti itu, bahwa keyakinan kelas itu didasari adanya sebuah nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Nah, dan lain-lain bisa dituliskan. Jadi yang ditulis gini Bu, Bapak Ibu, kita mau berlatih keyakinan kelas, tapi tidak untuk menjawab itu. Nanti ditempel di sini. Ya, yang harapan kelas kita pengen seperti apa? Sudah? Boleh maju yang sudah selesai? Sudah jadi? Satu aja boleh. Nanti kita kumpulkan. Yang sama, mirip-mirip. Ya, dimulai dari Pak Agus, baca dulu. Agus tulis apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Saling menghormati dan tanggung jawab. Lanjut. Bu Ola. Marilah kita mulai baca dengan niat yang suci. Niat yang suci. Biasanya nawa itu saling membantu sesama teman. Saling membantu sesama teman. Lanjut Pak Wartono. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. PD. Bertanggung jawab terhadap tugas. Bertanggung jawab. Lanjut yang belum maju. Yang belum maju silakan maju. Apa ya, saya nyuruh-nyuruh. Nanti di awal tahun ajaran 2024-2025 kita udah bisa praktekin di kelas. Setiap mapel Kelas tidak ramai dan ada tanya jawab di kelas. Kelas yang bersih dan indah. Saling menghormati antar teman. Pak Ramli. Harapan saya siswa di setiap kelas agar anak didik belajar lebih sungguh-sungguh dan semangat belajarnya tambah tekun. Ya, keyakinannya saya yakin apabila guru-guru lebih kreatif, anak-anak akan semangat. Sama singkat saling kerja apa ini? Sama. Terima kasih. Sudah semua ya? Iya. Kita lihat ya Pak Rian, mana yang sama. Oke, tanggung jawab, ya ada tanggung jawab. Boleh di Pak Rian? Yang pertama, penuh tanggung jawab. Kelas yang penuh dengan tanggung jawab. Saling menghormati. Kelas tertib. Ini pertama ya, jawab. Saling menghormati. Datang tepat waktu. Saling menghargai dan membantu teman. Saling menghargai. Menjaga kebersihan.
percaya diri. Ya, percaya diri dan sungguh-sungguh sekaligus. Kelas yang bersih udah ya. Ini aja. Cukup ya, ada 6. Jadi dalam keyakinan kelas nggak usah terlalu banyak, tapi di situ mengena dan universal dan anak-anak mudah mengingat. Boleh dibacakan kembali? Siapa yang ingin membacakan kembali? Keyakinan kelas 1, penuh dengan tanggung jawab. 2, saling menghormati. 3, datang tepat waktu. 4, saling menghargai. 5, menjaga kebersihan. 6, percaya diri dan sungguh-sungguh. Makasih Bu Ola, sepakat semua ya. Nah, jadi kita udah berlatih membuat keyakinan kelas. Nanti tahun ajaran baru kita buat sama-sama. Ya, next. Ya, perubahan paradigma belajar. Kurikulum Merdeka suatu hal yang tidak bisa bendung ya. Kita harus ikuti perubahan. Nah, kurikulum Merdeka ini kita mulai bahwa ada yang namanya disiplin positif ya. Disiplin positif itu artinya gini, kita ada kontrol diri dalam diri kita. Ada kontrol diri bahwa disiplin yang diharapkan adalah disiplin yang memang karena kita memahami nilai kebajikan itu, bukan karena disuruh, karena diberi penghargaan, ya seperti itu. Dan itu diharapkan pada anak didik kita, mereka sadar bahwa apa yang dilakukan berlandaskan pada nilai kebajikan. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, maka kewajiban kita untuk menonton dan memberikan contohnya. Ada sebuah games yaitu mengepalkan tangan, Bapak Ibu, kita bermain kembali. Boleh berganti teman, mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk membuka. Ya ini berpasangan A dan B, tugas A mengepalkan tangan. Yang satu mengepalkan tangan membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Tugas rekan Anda yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya. Lakukan kegiatan coba dibuka dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B. Boleh bergantian ya. Mulai. Yo. Dikepak. Langsung terbuka. Pawarnya langsung terbuka dengan mudah ya, cepat ya. Iya. Ada yang udah langsung terbuka? Udah langsung terbuka, mudah dibujuk ya. Yang ini nggak mau. Ada yang berharga sekali di dalam tangannya ini, kasih kepalanya menggenggam sesuatu yang berharga. Dikit-dikit belum berhasil. Ini sudah berhasil kan? Ada ketiga yang berhasil ini. Hah? Oh, nggak bisa dirayu ya. Kita tanya nanti alasannya kenapa tidak mau dibuka. Berhasil, boleh berpendapat yang berhasil duluan, Pak Partono dan Pak Sutun. Mau kasih pendapat? Kenapa bisa ada perubahan yang cepat? Ya, Bu, pendapat saya tentang games ini, tadi saya coba untuk membukanya. Yang pertama dengan secara paksa. Dengan secara paksa itu Pak Wartono tidak bisa membuka kepalannya, susah karena itu adanya paksaan. Tapi ketika saya mencobanya untuk lebih halus lagi, Bu, saya goda-godain, saya kritikin, bahkan tadi sempat saya kasih duit 1.000 ya Pak Wartono, dan akhirnya apa? Dia lepas dengan sendirinya. Mungkin itu, Bu. Pak Ramli pengen minta pendapat. Kedua ya? Ya, tes. Kalau saya tadi Bu, begitu saya pegang tangannya, dia sudah percaya sama saya. Enggak, apa yang saya inginkan itu dia sudah tahu, langsung dulu. Jadi nggak pakai perjuangan kayak Pak Agus kemarin susah. Kalau ini buka ya, langsung dibuka. Tuh. Jadi percaya yang terbaik bagi dia, terbaik bagi saya.
saya udah menuju mendekati pelan-pelan sama pendiriannya. Mungkin kurang ekstra ya pendekatannya. Iya, karena saya mempunyai pendirian teguh. Asik. Terima kasih. Oke, games ini menggambarkan itu ya, sebuah kondisi kontrol diri ya. Kalau yang kontrol diri yang teguh, kuat, apapun dia merasa yakin apa yang dia yakininya walaupun dibujuk, apakah nilai-nilai kebajikan itu, maka dia tidak akan terpengaruh, gitu ya. Tapi ada halnya juga kebaikan yang mudah tadi yang mudah ya dibuka ya, berarti cepat juga menerima perubahan. Bisa digambarkan sebagai kemampuan adaptif terhadap zaman ya, harus membuka diri. Ya, lanjut. Ini contoh tokoh yang menunjukkan teori kontrol ya. Apa yang kita lakukan tadi adalah di sini kita untuk merubah mindset guru mengontrol anak, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif bisa bermanfaat, ilusi anak bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hal harus diluruskan pemikiran-pemikiran ini ya, karena memang anak bukan gelas kosong, bukan gelas putih. Mereka sudah terisi, tinggal kita meluruskan dan menebarkannya. Lanjut aja. Ya, di dalam paradigma pembelajaran kurikulum merdeka, titik poinnya ada di diferensiasi, Bapak Ibu. Diferensiasi artinya perbedaan, bahwa murid itu punya kebutuhan dasar yang berbeda, sehingga kita guru itu harus jeli melihat di mana ya kebutuhan anak, maka nanti selanjutnya Pak, ada tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita akan, ini sebuah gambar, saya mengilustrasikan yang gambar pertama, itu saya sedang membimbing Habibur Rahman, anak saya 8B yang keberadaan fisiknya sangat lemah, tidak memungkinkan untuk dia berlama-lama di kelas. Bahkan untuk kondisi saat ini, dia hanya terkapar ya dan bolak-balik rumah sakit, sehingga pembelajaran di awal bertemu dengan dia, saya menuntunnya seperti itu. Dia bisa menulis, bisa membaca, cuma untuk berjalan, bertahan dan tidak bisa lama. Yang sebelahnya itu pembelajaran anak-anak temannya yang sehat ya, jasmani, pembelajaran durasi panjang pun tidak masalah, berbeda dengan Abi. Sehingga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran diferensiasi bisa diperhatikan. Di situ ada identifikasi, kita melakukan diagnostik ya, Ibu, diagnostik. Kita kategorikan anak-anak yang auditorikah, psikomotorkah, audiovisual, yang kinestetik dan lain-lain. Oke, lanjut saja. Nah, ini disiplin positif. Disiplin ya, tadi sudah sempat saya ungkapkan, untuk menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak, maka mindset yang berupa peraturan-peraturan tadi, kita mulai budaya positif dari keyakinan kelas tadi, dan memahami bahwa disiplin positif itu seperti apa sih. Yuk lanjut. Disiplin positif mulai dari disiplin diri sendiri. Apa yang terlintas di benak kita dengan kata disiplin, Bapak Ibu? Tepat waktu. Itu aja, tepat waktu. Teratur ya. Oke, lanjut Pak. Ya, di sini harapan kita tadi tepat waktu, itu hal-hal yang memang dalam kedisiplinan kita harapkan itu tercapai. Perlu kita mengenal tokoh yang bernama Dian Goshen dan tokoh dari negara kita sendiri, Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang memberikan dasar-dasar filosofi pendidikan. Alhamdulillah kita memiliki tokoh yang berasal dari bangsa kita sendiri, kita cukup bangga ya. Dan kurikulum merdeka berlandaskan pemikiran-pemikiran beliau. Lanjut. Ya, disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi diharapkan disiplin anak-anak itu memang dari dirinya sendiri, mereka sadar apa yang dilakukannya itu punya alasan gitu. Ya. Lanjut. Ini contoh gambar yang ilustrasikan disiplin positif dan juga budaya positif. Di situ ada gambar anak-anak sedang berada di kebun toga untuk
melakukan pemasangan ekobrik dan perawatan kebun logam. Di sini bentuk dari budaya positif untuk peduli lingkungan dan salah satunya ada dalam visi sekolah. Lalu ada kegiatan keagamaan di visi sekolah, ada religius ya, baik Islam yang Kristen juga diadakan sebuah kegiatan keagamaan. Lanjut. Dan hal-hal lainnya juga ada proyek kebinekaan yang pernah sudah dilewati di awal proyek ya. Kemudian kerja bakti, keyakinan kelas, terus bentuk-bentuk budaya positif dan juga pelatihan untuk siswa. Jadi ada yang namanya tuh kolaborasi dengan berbagai pihak luar untuk anak-anak. Nah, di sini di standar pendidikan nasional, apa yang dilakukan oleh kita semua sebagai lembaga pendidikan pastinya bersandar pada standar pendidikan, yaitu untuk penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Kita break dulu. Ya, nilai-nilai kebajikan ya di sini banyak sekali ya yang nilai kebajikan itu. Apa saja sih Pak? Ya, ini yang ingin dicapai adalah anak-anak punya nilai ya. Jadi mereka itu kan tumbuh kembang ya, tumbuh kembang mulai dari 0 tahun terus sampai mereka dewasa. Maka ibarat pohon juga, akar mereka itu harus punya dasar yang kuat agar mereka tidak rapuh tergerus oleh perkembangan zaman gitu ya. Nah, di sini dalam proyek dalam kurikulum Merdeka diharapkan anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang suka dinyanyikan juga ya. Nyanyi yuk sama-sama yuk biar hilang ngantuk kita. Ya sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila